Halo semuanya, masih bertemu lagi dengan saya Adolf Hutauruk. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Apa kabar kalian semua hari ini? Saya berharap bahwa kita semua selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan berbicara santai saja. Saya tidak akan membahas apa-apa karena jujur saya masih cukup sibuk hari ini, masih banyak kegiatan hari ini, jadi kita berbicara santai saja. Saya juga tidak akan membuat video yang lama, jadi hanya singkat saja. Sekarang ini lagi hujan ya teman-teman. Jadi saya mohon maaf kalau misalkan ada suara hujan yang terekam di video ini. Jadi untuk hari ini saya akan menceritakan bagaimana kenapa saya mau membuat konten-konten YouTube gini. Sebenarnya saya dari dulu tuh senang ya melihat seorang YouTuber. Saya senang dulu melihat YouTuber gaming gitu. Saya senang melihat mereka bagaimana cara mereka bisa bermain suatu game gitu dan menamatkannya. Lalu saya juga senang melihat konten-konten YouTube yang menjelaskan seperti ini, seperti saya menjelaskan gitu. Seperti video saya yang kemarin membahas tentang yang membeli online shop gitu, membeli barang di perbelanjaan online gitu. Jadi saya tuh senang gitu dengan konten-konten seperti itu. Makanya hal itu yang menjadi inspirasi saya menjadi seorang YouTuber, membuat konten-konten. Oh iya, untuk kalian juga yang senang dengan main TikTok, kalian boleh kunjungi TikTok aku ya. TikTok aku namanya Adolf Parduman Hood. Bisa di follow ya. Nanti kalau misalkan kalau misalkan kau lihat gitu, aku follow balik. Kita saling follow teman-teman, saling bantu. Di sini aku akan menceritakan bagaimana pengalaman aku menjadi YouTuber ya. Pas awal-awal. Gaya banget ya. Padahal baru 1 bulan buat konten tapi udah udah banyak tingkahnya. Udah seolah-olah aku tuh udah terkenal gitu, padahal masih belum. Jadi hari ini tuh pengalaman pertama aku ya. Aku tuh bikin konten YouTube. Awalnya tuh tentang game kan, karena aku seneng banget gitu main-main game kan. Makanya video pertama aku tuh membuat game itu ya, maksudnya aku bermain game gitu. Kan, nah game pertama yang aku main itu tuh game horror kan. Sebenarnya tuh aku berpikir bahwa dengan bermain game horror tuh bisa membuat banyak orang tertarik gitu dengan channel YouTube aku. Ih, ini orang kok main game horror gitu. Kayaknya seru gitu kan, padahal aku masih awal gitu, masih pemula. Nah, aku tuh berpikir kayak gitu kan. Ternyata hal itu tuh tidak segampang yang aku kira. Ternyata itu sulit banget. Aku tuh sampai ke bawah mimpi kalau ternyata channel YouTube aku tuh udah berkembang banget gitu, udah banyak banget subscribernya. Yang pas aku lihat ternyata masih sedikit subscribernya. Itu juga yang subscribe itu diri aku sendiri. Aku tuh punya 4 akun ya, 4 akun YouTube. Itu aku semua yang nambahin. Dan tidak bertambah satupun gitu. Jadi cuman aku aja gitu. Terus kataku kan, ya buset deh. Masa cuma aku doang gitu kan. Akhirnya aku tuh sebenarnya masih malu-malu kan promosiin ke abang aku, ke papa aku, mama aku, ke keluarga aku, masih malu gitu ke promosiinnya. Masih malu lah untuk minta tolong dong untuk subscribe aku gitu. Nah, akhirnya aku bingung kan kok channel aku nggak berkembang gitu. Aku udah buat video, akhirnya aku beraniin diri untuk nge-share di grup sama ke teman-teman aku, grup kampus kan. Aku minta tolong. Sebelum ke grup kampus aku ngechat teman-teman baik aku yang di kampus kan. Akhirnya mereka mau gitu. Nah, ternyata walaupun kayak gitu tuh kayak masih sedikit juga gitu, kayak cuma nambah 2 orang. Pokoknya dikit banget deh yang subscribe aku kan. Akhirnya pas udah subscribernya kira-kira 15, aku baru bilang tuh ke orang tua aku kan, ke keluarga aku lah untuk subscribe. Akhirnya channel YouTube aku subscribernya tuh 25 gitu kan, 25 lah. Nah, terus aku bingung kan,
Ya ampun, masa aku udah berhari-hari waktu itu sekitar 4 atau 5 gitu, atau berapa hari gitu aku lupa. Cuman kataku kok subscribernya cuma segini-segini aja gitu, nggak banyak, nggak nambah. Akhirnya aku kayak udah putus semangat lah, udah kayak nggak mau, udahlah, udah capek gitu kan bikin konten, tapi yang nonton tuh sedikit banget gitu. Akhirnya ya udahlah, cuman di satu sisi kayak ya ampun, masa gara-gara gitu doang, masih awal langsung kayak menyerah gitu kan. Akhirnya ya udah, ya udahlah, aku konsisten bikin video kan. Akhirnya aku promosiin ke teman-teman. Nah, kebetulan waktu itu pas video yang keberapa aku lupa, aku sempat jatuh sakit teman-teman. Jadi aku sempat 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 hiatus, sempat tidak bikin konten gitu selama 10 hari kan. Karena aku tuh demam waktu itu kan. Terus udah demam, pas udah sembuh, badan aku tuh bentol-bentol, bintik-bintik merah, banyak banget. Makanya aku belum berani lah untuk bikin konten kan, karena aku masih sakit juga. Akhirnya pas udah mulai sembuh lah, udah perlahan sembuh, akhirnya aku bikin konten lagi gitu. Akhirnya pas aku bikin konten, ternyata masih sama kan, masih belum, yang nonton tuh sedikit, masih belasan, nggak nyampe 20, masih belasan kan. Akhirnya kataku kok, ya masa channel YouTube aku segini-segini aja. Akhirnya aku inisiatif, aku beranin diri lah untuk ngechat, untuk japri teman-teman aku kan, karena kalau menurut aku gitu, kalau lewat grup tuh kurang efektif. Jadi lebih efektif tuh kalau misalkan lewat japri gitu. Ya meskipun lewat japri itu nggak sepenuhnya mencet gitu dibantu, tapi setidaknya kita berusaha gitu untuk japri teman-teman kan. Akhirnya aku japri teman-teman SMK aku, kan ada sekitar 200, hampir 300 orang ya. Aku japriin di grup satu-satu kan semuanya. Pertama aku ngechatnya di Line kan, cuman karena di Line itu mungkin pada kurang aktif, akhirnya aku pindah ke WA, ke WhatsApp kan. Aku japri mereka satu, semuanya aku japriin. Bahkan aku sampai hampir ngejapri kepala sekolah aku kan. Untung aja aku sadar gitu kan kalau ternyata itu kepala sekolah. Akhirnya aku langsung buru-buru kembaliin. Akhirnya aku japri. Ya cuman gitu sih, walaupun tidak semuanya mensubscribe gitu kan, tidak mensupport aku, tapi adalah kira-kira 50 orang gitu, atau 50 lebih lah yang bantu aku subscribe gitu kan. Dan yang lain tuh cuman ada yang baca, bahkan cuman nggak dibuka gitu chat aku. Ya udah, kataku, ya udahlah, nggak apa-apa, itu kan pilihan mereka gitu. Terus kataku, aku udah seneng kan karena subscriber aku udah 100-an waktu itu tuh, awal-awal. Terus pas udah 100-an dapat notif selamat gitu kan dari YouTube, kamu telah mendapatkan 100 subscriber pertama gitu. Di situ aku seneng banget kan, karena udah dapat 100 subscriber pertama. Akhirnya perlahan-lahan aku ngejapri-japriin lagi kan, teman-teman aku ternyata makin banyak, udah 130 apa waktu itu aku lupa. Nah, terus akhirnya mulai dari situ aku ini kan nge-share gitu, pokoknya banyak deh, dari keluarga aku ada yang dukung gitu kan. Akhirnya aku minta tolong keluarga, ke papa mama aku, ke saudara-saudara aku gitu kan, untuk subscribe gitu. Akhirnya mereka mau subscribe kan. Tiba-tiba aku kan emang niatnya tuh nggak mau bilang ke keluarga yang lain dulu kan, ke om atau tante aku kan. Tiba-tiba om aku ada yang ini, ada yang bilang gitu kan, malah bilang, ih keren videonya gitu kan, ih kok keren sih Do videonya gitu kan. Nyata akhirnya dia, om aku ini, nge-share ke temen-temennya. Akhirnya semakin banyak lah subscribernya kan. Terus karena itu subscriber aku jadi 200 kan. Akhirnya pas sudah itu, kataku kan, ya aku senang sih, satu sisi senang, cuman kok satu sisi pelan-pelan lagi gitu nambahnya. Akhirnya papa mama aku bantuin ngirim ke grup yang lain kan, grup SD, grup SMP gitu kan. Akhirnya sekarang channel YouTube aku tuh subscribernya 237 gitu kan, masih 237. Sebentar ya teman-teman, leher aku sakit. Oke, kita lanjut lagi. Terus ya jujur sih sebenarnya, kalau aku kan baru sebulan ya merintis
menjadi content creator gitu. Walaupun menurut aku tuh cukup sulit ya untuk berkembang, karena udah banyak youtuber-youtuber yang sudah terkenal gitu, yang subscriber udah 100.000, 1 juta, 5 juta, 10 juta, bahkan di atas 20 juta gitu. Ya menurut aku sih ya emang sulit gitu kan, karena udah banyak orang duluan gitu. Jadi kayak aku baru start gitu ya kan, masih jalan, tapi mereka tuh udah lari gitu, udah jauh banget gitu dari aku. Makanya maksud aku di sini tuh ya walaupun masih sulit gitu, cuman aku di sini harus konsisten, aku harus berusaha gitu untuk mengejar impian aku, mengejar ya hobi hobi aku lah gitu kan, kesenangan aku. Karena emang bener aku lagi senang bikin konten gitu kan. Jadi ya aku berharap sih nggak langsung ya, karena dalam suatu usaha kita nggak akan langsung sukses gitu, nggak akan langsung langsung mendapatkan apa yang kita inginkan gitu. Makanya di sini kita perlahan-lahan gitu, kayak naik tangga gitu. Kan kalau naik tangga gitu kan kita nggak langsung langsung ke atas, tapi satu-satu, step by step gitu. Sebentar teman-teman. Jadi di sini semisal kita sedang membuka usaha, entah usaha kue atau usaha cuci mobil motor atau showroom gitu. Semuanya tidak bisa didapatkan dengan cara yang mudah gitu. Tidak mungkin apa yang kita sedang usahakan tidak langsung gitu mendapatkan hasilnya. Kita harus perlahan-lahan mengikuti prosesnya step by step. Kita juga harus melihat ke usaha yang kita lakukan, jangan hanya fokus ke harus mendapatkan ini, harus dapat hasilnya gitu. Tidak bisa seperti itu. Kita harus mengikuti alur dari usaha yang kita lakukan. Nah, selain itu juga kita tidak bisa mengandalkan diri kita saja, melainkan kita juga harus berdoa kepada Tuhan agar semakin dimudahkan dalam menjalankan usaha yang kita buat. Saya di sini juga sering mendengar ya, saya kan masuk ke grup YouTuber pemula ya di Facebook itu. Nah, kebanyakan dari mereka tuh hanya memikirkan hasilnya saja gitu. Hanya ingin cepat-cepat dimonetisasi. Jadi kan di YouTube itu ada yang namanya monetisasi ya, cara menghasilkan uang. Nah, di sini tuh mereka hanya ingin mendapatkan hasilnya saja gitu. Kan cara monetisasinya harus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Mereka hanya mengejar itu saja. Melainkan mereka tidak konsisten dalam membuat video gitu, tidak sabar. Kita harus sabar ya, kita harus mengikuti prosesnya gitu. Jadi kalau misalkan dalam membuat konten kreator gitu, membuat video, ya harus konsisten sehari satu, supaya semakin banyak video, semakin banyak orang yang tertarik gitu dengan channel YouTube kita. Nah, kira-kira begitu ya teman-teman. Ya inti dari video ini, kita dalam menjalankan suatu usaha ya harus sabar, harus konsisten dengan apa yang kita lakukan. Jangan terburu-buru, jangan hanya memikirkan hasilnya saja, melainkan kita harus melakukan usahanya gitu. Kan seperti kata pepatah, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Atau hasil tidak akan mengkhianati usaha ya gitu ya. Aku lupa. maaf. Nah, pokoknya kayak gitu, kita harus berusaha. Karena dalam menjalankan usaha pasti tidak mudah, banyak sekali rintangannya. Kita harus memohon juga, harus berdoa juga kepada Yang Maha Kuasa, kepada Tuhan gitu. Oke deh teman-teman, untuk video hari ini cukup sekian. Aku juga minta maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan bagi kita semua. Karena di sini juga aku masih sama-sama belajar berbicara di depan umum. Jadi untuk video kali ini cukup sekian. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat untuk kita semua dalam menjalankan suatu aktivitas supaya kita semakin dimudahkan dan semakin dilancarkan dalam melakukan aktivitasnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita akan bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Dan selamat merayakan malam Natal. Dan besok adalah tanggal 25. Selamat merayakan Hari Raya Natal bagi kita semua yang merayakan Hari Natal. Sekian, terima kasih. Dadah.